Anda ulang buku itu. Ya. Nah, kalau Anda bisa meresensi buku, insya Allah Anda bisa meresensi kegiatan-kegiatan tulisan lain. Ya. Kalau Anda menonton teater, bisa meresensi teater. Kalau Anda melihat lukisan, bisa meresensi lukisan. Kalau Anda melihat aksi, demo, Anda bisa meresensi demo. Jadi banyak sekali jenis-jenis resensi itu. Dan itu bisa dilakukan kalau Anda bisa menulis resensi buku. Kebetulan saya pernah menulis jenis semua itu. Saya pengen coba-coba aja. Saya bukan pelukis, tapi saya berkunjung ke pameran lukisan. Jadi biarpun saya dulu mahasiswa miskin, tapi kegiatan saya berkelas semua. Ya. Kunjungi lukisan, ya. Pameran lukisan saya itu kunjungannya itu. Museum. Karena itu adalah kunjungan yang paling murah menurut saya. Ya. Pacaran paling berkelas itu di museum. Karena tidak ada tuntutan untuk membelikan apapun. Tiketnya cuma 1.000, coba. Jadi agak berkelas gitu. Daripada ke mall, itu siksaan bagi laki-laki miskin. Jadi ke museum, saya sudah berkunjung ke hampir semua museum di Jogja dan di Solo pada semester 3. Ya, semester 3. Saya ngelayap aja ke museum. Setelah dari museum saya resensi. Biasanya ada pameran-pameran, dan setiap pameran biasanya disediakan minuman dan snack. Itulah yang saya cari. Snack dan minuman gitu, di museum-museum. Gitu. Jadi hakikat meresensi itu yang pertama, ada resensi-resensi yang bersifat promotif. Promotif atau sering juga disebut resensi-resensi informatif. Nah, resensi promotif dan informatif, misalnya buku ini nih, buku Ahmad Syahid, Cinta Anak Karaeng, ya. Sebetulnya ini bukan buku menurut saya. Ini keluh kesah, ya, penulisnya yang ditolak berkali-kali, ya. Keluh kesah ini. Karya. Nah, kalau informatif dan promotif hanya sekedar menginformasikan ada buku baru loh, itu. Biasanya koran-koran minggu, ya, KR Minggu, Bernas Minggu, semuanya resensi biasanya di hari Minggu. Itu coraknya promotif dan informatif, hanya sekedar menyampaikan aja bahwa ada buku baru. Nah, biasanya ini paling disukai oleh penerbit karena si resensor biasanya jadi mitra penerbit. Nanti bagian akhir saya akan cerita apa yang bisa diterima oleh seorang penulis resensi. Ya. Dan ini yang paling mudah, ya, menulis resensi ini yang paling mudah. Yang kedua, ya. Oh, ini ternyata wah, permanen ternyata. Wah, ini permanen ini tuh. Oke, yang kedua, jenis resensi yang kedua adalah resensi yang evaluatif. Resensi evaluatif ini tidak sekedar menginformasikan, tapi juga mengevaluasi pikiran-pikiran yang ada di dalam buku. Oh, di dalam buku ini Ahmad Syahid kelihatannya terpengaruh oleh sastra-sastra beraliran pop, misalnya yang ini. Oh, Ahmad Syahid sangat dipengaruhi oleh sastra-sastra pada tahun 70-an yang lebih mengedepankan misalnya fakta, yang lebih mengedepankan bagaimana tulisan itu bisa mengalir ketimbang filosofi misalnya, dan seterusnya. Itu evaluasi. Intinya di sini sudah mengevaluasi. Terus yang ketiga, penulis yang sifatnya komparatif. Resensi komparatif. Nah, resensi ini biasanya membandingkan, misalnya ada buku
misalnya ini Rumah Lebah, ya, Rumah Lebah puisi. Terus Anda bandingkan buku ini dengan buku kumpulan puisi yang lain, misalnya. Atau buku Amin Rais Anda bandingkan dengan tulisan dia sebelumnya, misalnya. Itu komparatif. Jadi bukan hanya membandingkan antar penulis, tapi juga tulisan mereka sebelumnya, gitu. Oh, di bukunya ini Amin Rais sangat emosional, ya, dan kelihatan sekali dia sudah berhenti menjadi intelektual dan sudah menjadi politisi, misalnya. Terlihat dari gagasan-gagasannya yang saya pernah mengkritik habis-habisan buku Amin Rais yang menyelamatkan Indonesia. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk mereview dan pada saat itu oleh panitia dihadirkan juga Amin Raisnya, dan ini kesempatan bagi saya untuk membantai Amin Rais. Gitu. Akhirnya saya bilang di situ, saya baru kali ini saya bilang sejak saya mahasiswa membaca sebuah buku di mana bukunya dari seorang intelektual isinya sumpah serapah. Saya kasih tanda ada banyak kata-kata biadab, kata-kata berdebah yang seharusnya tidak pantas dikemukakan oleh seorang Amin Rais yang itu mantan ketua Muhammadiyah. Saya tulis di situ. Jadi kelihatan sekali bahwa Amin Rais tidak sedang menulis buku, tapi sedang menulis pamflet yang sangat panjang. Menyelamatkan bangsaku berhasil untuk menggugah nasionalisme anak muda, tapi gagal sebagai karya akademik. Wah, Amin Rais habis itu tanpa diduga di akhir acara itu dia malah menyalami saya. Terima kasih masukannya, katanya. Oh, saya dikasih buku dia akhirnya 3 gratis. Nah, terima kasih itu masukan yang berharga, katanya Mas Ade, katanya. Jadi dia gentle gitu loh. Dan dia bilang memang itu adalah angry book, dia bilang. Buku tentang kemarahan saya pada SBY, dia bilang. Memang analisis Anda benar, katanya, bahwa itu adalah angry book, ya. Bukan angry bird, ya. Angry book. Buku yang marah. Jadi saya membandingkan dia karya-karya dia dengan Cakrawala Islam, dengan buku-buku sebelumnya yang pernah dia tulis, yang kebetulan saya punya semua bukunya, saya tulis. Dibandingkan dengan buku ini. Nah, itu komparatif. Biasanya analisis komparatif ini, resensi komparatif ini biasanya tidak diterbitkan di koran karena memang jumlahnya yang agak panjang, jumlah halamannya, ya. Di koran itu biasanya 3 halaman paling, ya, 3 halaman. Dan yang keempat, biasanya critical review. Nah, ini yang paling sering di jurnal, misalnya critical review di jurnal. Di jurnal-jurnal biasanya critical review ada catatan kakinya, ada footnote-nya, dan panjang sekali. Critical review. Nah, biasanya yang paling banyak untuk kebutuhan koran, media massa harian, itu yang pertama dan yang kedua. Kalau Anda rajin mengikuti rubrik resensi buku di Kompas misalnya setiap minggu, itu rata-rata paling dia Kompas evaluatif, ya. Tapi yang lainnya kayak KR biasanya promotif dan informatif saja. Itu jenis-jenisnya. Bagaimana caranya meresensi buku sekarang? Nah, apakah harus kita baca semua buku itu supaya kita bisa meresensi? Saya pikir setiap penulis pasti punya teknik membaca. Dan buku yang baik biasanya ada indeksnya di belakang. Indeks itu untuk menolong, men-trace topik-topik tertentu. Ada buku ini nggak di sini? Nah, novel nggak ada indeksnya jelas. Di sini juga nggak ada indeksnya, kumpulan tulisan. Itu mungkin buku yang tadi yang ada indeksnya nggak di belakang? Mas, biasanya buku-buku serius tuh ada indeksnya. Setelah daftar pustaka biasanya. Nggak ada. Terus nggak ada. Nah, indeks itu untuk membantu sebetulnya. Biasanya indeks, misalnya di belakang itu indeks. Kapitalisme misalnya. Kapitalisme ditulis di halaman 11, 102, 108, 120 dan seterusnya.
Berarti buku itu membahas kapitalisme itu di halaman segini gitu. Nah, itu membantu penulis resensi kalau mau fokus pada, aku mau fokus pada bahasan ini aja misalnya. Anda cari di indeks, jangan dibaca semua. Nah, jadi itu. Pertama, manfaatkan indeks. Yang kedua, menulis resensi itu manfaatkan testimoni di belakang buku, testimoni orang di belakang buku. Nah, biasanya ada testimoni di belakang buku, ya. Oh, buku ini luar biasa sekali. Nah, itu untuk nanti, untuk merangkai bahwa buku ini mendapat respon yang positif dari sejumlah orang, dari sejumlah media. Yang kedua, kata bantunya adalah testimoni. Yang ketiga, ya, aspek yang harus Anda punya, ya, ini permanen lagi. Banyak permanen. Nah, ini. Yang ketiga, ya, Anda lihat daftar isinya. Daftar isinya itu untuk merangkum, oh, dia membahas topiknya yang dibahas di dalam buku itu ini, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah informasi di luar buku, ya, informasi penulis, ya, informasi tentang topik dan seterusnya di luar buku, informasi tambahan di luar buku. Jadi kita sudah melihat jenis-jenis resensi, lalu bagaimana menulis, dan sekarang berapa panjang resensi buku. Panjang resensi buku itu biasanya 3 sampai 4 halaman saja. 4 halaman kuarto. Tapi rata-rata yang normalnya 3, sekitar kalau di karakter 600 karakter. 600 karakter, rata-rata tulisan sekarang 600 karakter. Jadi kalau Anda mau menulis di koran, jangan sampai melewati batas yang ditetapkan, karena itu akan dibuang biarpun tulisan Anda bagus. Karena malas redaktur itu untuk mengedit gitu. Ya 550, 600 karakter. Penuhi aja dulu administrasinya. Setelah itu mereka akan lihat kontennya. 3 sampai 4 halaman saja. Nah, misalnya resensi itu 3 halaman. Biasanya kalau saya sih, pengalaman saya menulis resensi, halaman pertama saya kasih jatah untuk memberikan informasi di luar buku. Informasi di luar buku. Halaman ini adalah impresi kita, kesan kita terhadap buku itu. Baru ini adalah konten buku. Nah, konten buku, ya, konten buku yang harus Anda tahu minimal, Anda punya kutipan minimal 2 kutipan yang Anda tampilkan di dalam resensi Anda. Seperti dikatakan Ahmad Zahid di dalam bukunya, nanti halaman 200 misalnya. Nah, jadi kalau Anda mengutip seperti itu, artinya Anda dianggap memang Anda membaca buku itu tuh. Tidak asal melihat tanpa membaca gitu. Terus kutipan berikutnya misalnya di halaman berikutnya, Ahmad Zahid lebih jauh menjelaskan bahwa ini, terus halaman 350 misalnya. Nah, ada 2 kutipan minimal gitu loh, supaya Anda benar-benar dianggap membaca buku itu. Jadi yang lainnya adalah, yang pertama yang bisa dilakukan sama dengan menulis esai yang lain. Saya sudah sampaikan teknik menulis esai, mungkin ada di volume itu, di training ini saya sudah sampaikan dalam makalahnya SMI. Bagaimana merangkainya? Yang pertama adalah dengan melakukan kontekstualisasi.
Maksudnya kontekstualisasi itu seperti ini. Misalnya buku ini, buku saya ya, Negara, Pasar, dan Lembaran Demokrasi. Anda, di halaman pertama Anda melakukan kontekstualisasi itu seperti ini. Buku itu dikaitkan dengan isu sekarang. Itu apa relevansinya gitu loh. Misalnya Anda dengan mengatakan pertama perbincangan tentang negara dan pasar akhir-akhir ini menguat kembali seiring dengan banyaknya sejumlah kegagalan negara-negara Asia terlibat di dalam globalisasi. Jadi diberi konteks gitu loh, dikontekstualisasi, diberi konteks gitu. Pembukaannya itu diberi konteks. Nah, di dalam buku ini misalnya dibahas antara lain bla 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 dan seterusnya. Sebetulnya Anda cuma mengutip, misalnya Anda kasih stabilo, argumen yang paling kuat dan yang paling kontroversial yang ada di dalam buku itu Anda kasih stabilo, kemudian Anda kutip di sini. Ada beberapa usulan menarik di dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Said ini, misalnya. Pada halaman sekian, penulisnya menyatakan bla 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 bla. Hal ini berbeda dengan dan seterusnya, gitu. Jadi, yang pertama adalah kontekstualisasi, dikontekskan bahwa buku itu relevan untuk bacaan sekarang, gitu. Dan pada impresi biasanya ada sedikit sanjungan, ada sedikit kritik. Sayang buku ini masih bergerak pada dataran normatif, misalnya impresi. Hanya bergerak pada dasar normatif dan kelihatannya. Terus di sini juga Anda bisa berkesempatan untuk menuangkan, misalnya buku ini sayang sekali tidak dilengkapi indeks, misalnya. Anda kemukakan aja. Padahal indeks sangat membantu untuk buku setebal ini. Atau kalau misalnya Anda merasa terjemahannya buruk karena buku itu hasil terjemahan dari bahasa asing misalnya, Anda kemukakan aja di situ di bagian impresi ini. Sayang buku ini diterjemahkan secara kasar dan kurang diedit ulang gitu. Tata bahasa, tata letak, mau kualitas kertas, mau kualitas cover, Anda kemukakan di sini gitu. Jadi resensi itu sekali lagi cuma 3 halaman dan Anda hanya butuh mereproduksi isi buku itu ke dalam 1 halaman saja dari keseluruhan resensi Anda. Jadi Anda hanya butuh dua kalimat langsung yang dikutip dari buku itu, ya, di sini. Nanti kalau Anda sudah terbiasa meresensi, penempatan seperti ini tidak kaku. Ya, kadang-kadang Anda ini ditaruh di awal. Misalnya dengan ditaruh di awal, Anda memulai tulisan seperti ini. Buku yang berjudul Cinta Anak Kareng yang ditulis Ahmad Sahide menceritakan tentang ini. Di dalam buku ini penulisnya ini. Baru setelah itu mungkin impresinya ditaruh di tengah. Nah, buku ini bercerita tentang bagaimana adat masih berperan dalam hubungan antar manusia. Sesuatu tema yang usang dalam novel dan cerita fiksi di Indonesia. Novel ini mengingatkan kita pada novel Salah Asuhan dan seterusnya. Jadi ada upaya untuk menariknya ke dalam karya-karya sastra yang lalu. Jadi itu tekniknya seperti itu. Jadi tekniknya biasanya didasarkan pada kecenderungan Anda menulis aja. Gitu. Kalau saya, karena saya suka menulis dengan gaya essay dan dengan gaya yang kadang-kadang mengandung unsur kejutan, saya biasanya menulis resensi pun dengan gaya essay. Gitu. Tadi saya melihat kembali tulisan-tulisan resensi saya sejak mahasiswa. Saya masih punya clippingnya. Kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang culun gitu ya. Tapi saya sudah menulis resensi buku sejak semester 2 di Kompas waktu itu. Di Republika, di Kompas, Media Indonesia, Tempo, Gatra, hampir semua media di Indonesia sudah saya kasih
tulisan resensi buku. Kalau saya sedang mood menulis resensi buku, saya menulis resensi buku. Saya mood menulis esai, saya menulis esai. Saya mood menulis puisi, saya tulis puisi. Saya menulis cerpen, tulis cerpen. Saya juga punya 20 karya cerpen yang sudah dimuat. Gitu. Jadi energi penulis itu ya seperti itu. Gitu. Tidak hanya terpatok pada satu jenis tulisan, tapi justru setelah saya jadi dosen saya tidak terlalu produktif ya, karena biasanya menulis makalah, sekarang itu riset, menyiapkan bahan ajar. Jadi dibanding dulu sekarang jauh kurang produktif kalau boleh saya bandingkan gitu. Nah, berikutnya yang nanti kita akan mendiskusi aja. Apa yang Anda terima? Manfaat apa yang bisa diterima oleh para penulis resensi? Yang pertama, tentu saja uang. Uang. Ya. Dan cita-cita saya dari dulu, sejak saya di semester 2, semester 3 kuliah, motivasi saya menulis resensi buku memang uang. Karena waktu itu saya menulis itu untuk kebutuhan survival of my life gitu ya. Menulis itu uang. Biasanya koran-koran nasional itu memberikan uang cukup besar terhadap karya resensi yang dimuat. Di tahun 94 saja honorarium resensi buku dari Kompas saya nerima kira-kira 300.000. Tahun 94 300.000 gitu. Kalau KR waktu itu 25.000. Tapi kalau sekarang luar biasa. Kemarin saya terakhir menulis resensi buku itu kira-kira 6 bulan yang lalu di sebuah koran di Jawa Barat, Pikiran Rakyat, itu honorariumnya sudah 400.000. Lumayan, karena gagasan resensi buku itu yang benar-benar gagasan kita itu paling cuma 1 halaman gitu loh. Jadi secara finansial dia menguntungkan. Terus yang kedua, di luar uang, kita menerima buku gratis. Itu yang paling utama. Menulis resensi buku itu, Anda kirim fotokopian hasil resensi Anda ke penerbit, misalnya ke Gramedia, Anda pasti dikasih 3 buah buku gratis, buku terbaru. Sambil disertai ucapan terima kasih, tolong buku ini diresensi lagi. Gitu. Jadi Anda akan bisa mendapatkan buku gratis dari resensi buku. Karena itu membantu penerbit untuk menyebarkan buku-buku baru mereka. Gitu. Anda dianggap mitra oleh penerbit. Jadi begitulah caranya. Dulu saya dengan teman-teman di IAIN dan UGM pernah bikin klub resensi buku. Kita bergiliran meresensi buku dan kita saling bertukar buku. Gitu. Nah, diusahakan buku yang diresensi adalah buku yang terbitnya tidak terlalu lama. Ini bulan April, usahakan Anda menulis resensi buku-buku yang sudah terbit sejak Januari 2014. Sebelum itu tidak akan dipertimbangkan dimuat. Gitu. Jadi buku-buku yang terbaru. Terus jangan buku-buku handbook, ya. Jangan buku-buku handbook pengantar akuntansi, pengantar komputer, ya. Buku telepon apalagi, ya. Ya. Buku tamu, ya. Kitab suci Al-Quran diresensi, sombong banget Anda. Buku saku pramuka juga nggak bisa diresensi. Ya. Pokoknya buku-buku yang istilahnya buku populer lah. Buku-buku biasanya topik sosial politik. Dan jangan lupa tips yang berikutnya. Anda harus cerdas mengirim kecocokan buku itu dengan media. Gitu loh. Kadang-kadang bukunya terlalu tinggi, buku filsafat, tapi Anda kirim misalnya ke majalah remaja gitu loh. Itu jelas tidak akan dimuat gitu loh. Sebaliknya, Anda mau menerbitkan resensi buku Anda di Kompas, tapi Anda meresensi buku-buku yang buku-buku teenager gitu ya, buku-buku anak SMA gitu. Itu jarang dipertimbangkan gitu. Jadi kecerdasan memilih koran juga menentukan memilih media.
buku-buku yang misalnya tentang teroris, Anda kirim ke koran-koran yang misalnya sangat nasionalis, seperti Media Indonesia, itu jarang dimuat. Jadi ada triknya gitu. Nah, dan yang terakhir, kata kunci menurut saya untuk bisa menulis resensi buku, bacalah setiap buku dengan sikap meresensi. Gitu loh. Bacalah semua buku, mau diterbitkan mau enggak kok, dengan sikap meresensi. Saya sampai sekarang meskipun banyak tablet, banyak gadget yang lain, saya selalu kalau membaca itu membuat catatan. Membuat catatan di kertas biasa. Misalnya buku siapa saya tulis gitu. Itu membaca dengan sikap meresensi. Nanti kalau saya bikin resensi buku, saya tinggal ambil dari catatan saya. Saya tidak ambil lagi dari buku itu gitu. Jadi bacalah semua buku dengan sikap meresensi. Ya. Bukan meresum, meresensi. Kalau resum kan cuma sekedar meringkas, sinopsis. Kalau resensi adalah ini tadi, promotif, evaluatif, komparatif, dan critical review. Insya Allah kalau Anda bisa meresensi buku, Anda bisa meresensi lukisan, Anda bisa meresensi musik, dan itu semuanya terbuka untuk diterbitkan di koran. Ya, biasanya koran-koran minggu gitu ya. Coba aja Anda baca koran minggu di KR di mana-mana, isinya itu tentang review musik terbaru, misalnya tentang grup apa nih. Saya kadang-kadang penasaran, saya bisa enggak menulis grup musik ini. Saya pernah dulu zamannya musik-musik apa ya, musik-musik alternatif dulu. Saya sih nggak terlalu bisa musik, tapi saya ingin meresensi musik itu seperti apa. Saya iseng aja bikin musik, diterbitkan juga ternyata. Ternyata saya dengan sikap sok tahunya itu tentang musik, saya tulis, diterbitkan ternyata. Karena saya melihatnya dari dimensi sosial musik gitu. Jadi musik dari perlawanan ke pengakuan atas kesedihan waktu itu. Saya membandingkan Iwan Fals dengan generasi musik yang baru. Jadi Anda bisa meresensi film dan seterusnya. Dan itu terbuka untuk diterbitkan, dan menurut beberapa teman redaktur koran, mereka masih membutuhkan penulis-penulis resensi, tidak hanya buku, tapi resensi-resensi budaya. Gitu ya. Nah, itu peluang bagi saya. Jadi, resensi buku sekali lagi saya tekankan adalah pintu masuk bagi genre tulisan-tulisan yang lain. Kalau Anda sudah bisa meresensi, insya Allah bisa menulis esai, opini, dan lain-lain. Itu mungkin provokasi dan pengantar dari saya. Nanti kita ini sambil curhat dan tukar pikiran. Terima kasih. Saya kembalikan ya. Ya, terima kasih dari pemaparan dari Pak Ade. Jadi sesi selanjutnya kita akan diskusi. Mungkin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi mengenai resensi. Saya persilakan 3 pertanyaan. 1. Siapa lagi? Atau bisa mulai dulu. Gini Pak, kalau untuk penulis pemula dan pembaca pemula juga terutama gitu, apakah kita juga bisa gitu coba baca indeks terus daftar isinya, atau harus baca semuanya dulu? Nah terus yang kedua, ini bedanya promotif, evaluatif sama yaitu terakhir critical review, itu di mananya gitu? Apakah semua juga 3 halaman itu sama semua seperti itu? Dan pertanyaan terakhir, karena saya tertarik ketika Bapak bilang tentang honor menulis resensi tadi, jadi bisa tidak gitu Pak, tolong share ya, kalau KR itu karakternya gimana, Kompas gimana, Republika gimana gitu. Oke. Iya. Apa aja ya? Saya jawab dari yang terakhir, menarik. Yang terakhir, kalau KR biasanya memang suka buku-buku yang buku-buku tentang kebudayaan Jawa, ya, buku-buku yang memuja-muja keistimewaan Jogja, Sultan, dan seterusnya. Dan biasanya ditulis tidak terlalu esai, buku-buku. Kadang-kadang kalau Anda baca mungkin, coba
Coba Anda bacalah resensi di KR, biasanya tiap minggu ada ya. Itu sederhana sekali di KR itu. Sederhana sekali. Saya yakin Anda bisa lah. Menulis dengan seperti itu bisa lah. Nah, identitas Anda di belakang nanti, kalau mau dimuat, ya jangan pakai mahasiswa. Pakai aja pengamat sosial, keagamaan misalnya. Penulis adalah pengamat sosial keagamaan, mahasiswa tingkat akhir. Ya. Meskipun Anda semester 2, tapi Anda ngaku aja semester tingkat akhir. Itu dianggap lebih matang gitu ya. Biasanya karena KR itu gila sekali dengan yang namanya gelar gitu loh. Gila yang penulis doktor itu tapi kontennya biasa-biasa aja gitu loh. KR itu. Jadi tapi itu siasat. Jadi KR itu gitu, sederhana sekali ya. Dan saya yakin Anda bisa gitu. Anda cuma merangkai-rangkainya aja. Terus kalau ke Kompas dia lebih ke yang evaluatif ini, yang kalau critical review itu yang ada footnote-nya, dibandingkan, terus dibandingkan dulu ada gugatan terhadap buku Profesor Dr. Yahya Muhaimin. Judulnya Bisnis dan Politik di Indonesia. Buku itu dianggap plagiat oleh seorang profesor dari luar negeri dan diterbitkan di sebuah jurnal. Bahwa buku Yahya Muhaimin itu plagiat. Dia sertakan bukti-buktinya gitu loh. Plagiat, peminjaman dari ini, dan seterusnya. Nah, kalau critical review tidak mungkin. Di koran harian kayaknya space-nya terlalu pendek gitu, ruangnya. Anda mungkin cuma bisa bermain di promotif dan evaluatif. Anda bikin aja. Dan saran saya, kalau memang punya target ke KR, cari yang topik-topiknya memang seperti tadi saya bilang. Keagamaan, demokrasi, keistimewaan, ya. Kadang-kadang mereka juga buku-buku tentang tips rumah tangga, ya. Tips rumah tangga. Misalnya manajemen kolbu misalnya dan lain-lain. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi tulisan jenis ini bisa semuanya gitu? Apakah dengan isi yang 3 halaman itu kan ya, pertama pengaruhnya, terus apakah semuanya? Kalau yang 3 halaman ini memang hanya yang satu, yang kedua aja, yang promotif, informatif dan evaluatif saja. Kalau yang komparatif, critical review itu biasanya untuk jurnal dan biasanya untuk forum-forum kayak seminar, kayak acara bedah buku lah. Itu biasanya komparatif dan critical review. Tapi kalau yang koran ini, koran harian yang setiap minggu itu biasanya ini aja, yang promotif, informatif dan evaluatif. Jadi lebih baik nanti mungkin ada penugasan dari sini bikin review gitu. Review terbaik dikasih buku gratis ya, oleh SMI gitu. Jangan pelit-pelit lah SMI itu ya. Dikasih misalnya the best critical review di session ini siapa, the best essay siapa untuk gelombang ini, dikasih buku lah ya. Mau dikasih ini. Jadi, terus yang pertama tadi Pak, harus membaca semua apa enggak? Iya, kalau untuk pemula gitu Pak. Kalau bukunya tipis sih nggak masalah ya. Kalau bukunya tebal, Anda keduluan dengan penulis resensi lain masalahnya. Jadi, dunia menulis itu, Anda harus membayangkan, pada saat Anda mengambil komputer, di tempat lain, ada ratusan orang yang juga melakukan hal yang sama gitu. Anda sedang berkompetisi. Jadi doa setiap penulis adalah, mudah-mudahan penulis lain sakit. Itu, doa setiap penulis itu mudah-mudahan penulis yang lain sedang diare. Sudah tidak bisa menulis gitu. Itu supaya dia tidak mengambil tulisan yang sedang saya garap. Kekecewaan terbesar kita adalah ketika kita membaca sebuah tulisan, kita merasa bahwa aku kemarin mau nulis itu gitu. Kenapa dia duluan gitu loh. Jadi kita berdoa aja supaya penulis lain pada saat itu asma atau apa samurat gitu. Jadi itu. Jadi menurut saya untuk tahap-tahap awal mungkin bisa Anda baca semua.
Tapi saya minta Anda pegang stabilo atau pegang pulpen, tandain halaman-halaman berapa yang menarik, yang kontroversial, dan sesuai dengan situasi mutakhir. Gitu. Oh, buku ini, buku Cinta Negara ini, di halaman sekian menulis tentang begini. Inilah mungkin yang oleh Rendra disebut bla 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 bla. Jadi ada dialog lain di dalam tulisan itu lebih poin yang bagus. Jadi memang harusnya Anda menulis dulu gitu loh, baru kita bisa diskusikan tulisan ini kira-kira menarik atau enggak, resensi. Jadi sekali lagi, menulis resensi lah ya. Banyak buku sekarang dan Anda bisa menjadi mitra para penerbit. Nah, saya lupa tadi menyampaikan bahwa menulis resensi buku itu formatnya yang tidak boleh Anda lupakan adalah sebelum Anda menulis resensi konten tulisan Anda, biasanya di awal Anda ada identitas buku yang harus, nah, biasanya di pojok kiri tulisan itu kita tulis resensi buku. Nah, judul resensi itu bukan judul buku, tapi judul apa yang kita dapat tentang buku itu. Misalnya tentang ini, buku Cinta Anak Karaeng ini. Anda kasih judul misalnya tentang misalnya Anda menulis misalnya ketika adat menaklukkan, ini permanen, memang bagus, tapi nggak bisa dapet. Ketika cinta, misal takluk pada adat, misalnya, kepada budaya, itu kesan Anda terhadap buku ini, gitu ya. Judul Anda. Nah, judul itu selling point Anda sebetulnya. Oh, menarik sekali caranya mengkonstruksi buku ini. Nah, setelah itu oleh misalnya di sini oleh siapa? Nah, lalu di bawahnya Anda berikan identitas buku. Identitas buku. Pertama judul. Nah, judul buku Cinta Anak Karaeng. Penulis buku maksudnya ya, Ahmad Sahidi. Jumlah halaman di sini 300. Kalau ada indeksnya, tulis seperti ini. Termasuk indeks. Kalau tidak ada indeksnya, tulis dalam kurung tanpa indeks. Nah, biasanya juga ada juga yang menambahkan ISBN. ISBN nomor sekian. Penerbit, kalau buku itu penerjemah ada penerbit misalnya Pinisi Jogja. Tahun biasanya dimulai dengan bulan Mei 2014 misalnya. Terus identitas yang lain yang tidak boleh lupa adalah kalau ada kata pengantar, kasih kata pengantar. Kalau itu diterjemahkan oleh siapa. Nah, ini kemudian Anda garis bawah baru setelah itu Anda uraikan hasil review Anda. Jadi identitasnya seperti ini. Dan biasanya karena sekarang banyak teknologi scanning yang gampang sekali, Anda foto aja sampulnya, ya, Anda attach, ya, sebagai lampiran sampul buku itu, gitu loh, ke redaktur melalui email biasanya. Jadi itu teknisnya. Harga bukunya, Pak? Harga buku nggak usah, karena kadang-kadang harga buku kadang-kadang berbeda-beda. Kalau Anda belinya di Shopee, berbeda dengan di Gramedia. Harga buku bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi itu identitasnya jangan lupa.
kadang-kadang resensi-resensi yang pada level critical review, mereka langsung menyertakan identitas dua buku dengan topik yang sama. Jadi buku pertama ditulis judulnya, buku kedua ditulis, lalu Anda gabungkan itu di resensi dalam satu resensi, itu juga bisa. Ya. Tapi itu harus satu tema dan biasanya temanya deket-deketan. Oke, ada lagi. Jadi menulis resensi buku. Sayang sekali di sini. Ada koran minggu kan di sini ya? Coba itu koran minggu bukan itu? Saya lupa nggak bawa. Dan di majalah-majalah itu ada big resensi. Sabtu ya. Rata-rata di hari Minggu ya resensi buku. Majalah tabloid banyak sekali itu ya. Yang bisa Anda resensi itu banyak sekali buku itu. Ya. Dari buku yang remaja-remaja, ya buku yang novel-novel remaja yang tertarik gaya hidup remaja. Dan sekarang ada segmentasinya gitu. Majalah Hai aja ada resensinya. Dan itu cuma 2 halaman kayak. Majalah-majalah traveler itu yang kalau Anda naik pesawat itu ada juga tuh resensinya ternyata. Jadi setiap penulis itu selalu mencatat alamat redaksi setiap majalah apapun gitu kemana-mana ya, bawa catatan kecil tapi foto ya, email redaksi itu penting gitu ya. Jadi jangan membuat hierarki media dulu ya. Pokoknya bikin aja resensinya, nanti setelah terakhir dibaca, oh ini cocoknya dikirim ke ini gitu. Jangan dikirim ke majalah-majalah kampus. Kalian nggak dikasih honor, cuma ucapan terima kasih, ya kan? Ke koran-koran yang kira-kira dibaca oleh orang banyak, yang itu membanggakan bagi penerbitnya. Ya. Jadi dari penerbitnya kadang-kadang kalau Anda sudah 2 kali meresensi dikasih duit lagi. Dulu saya meresensi buku Mijan Bandung, penerbit besar. Dikirim dan dimuat di Gatera, majalah Gatera, Jakarta. Fotokopiannya saya kirim ke majalah Mijan. Bersama ini saya kirimkan naskah resensi buku terbitan Mijan yang dimuat. Semoga resensi ini membantu sosialisasi dan promosi buku-buku Mijan. Akhirnya saya dikontak oleh Mijan, diminta nomor rekening. Jadi dari majalahnya saya dapat, dari Mijannya saya dapat, dan saya dikasih buku 5 oleh Mijan, buku gratis 5 gitu. Jadi menguntungkan sekali itu menulis resensi buku itu. Makanya buku saya itu banyak, bukan beli sendiri, tapi dari resensi ini. Mengisi acara resensi bedah buku dikasih 2, kadang-kadang buku yang sama. Yang lucu kemarin saya mengisi acara di anak QWI, bukunya ternyata kenang-kenangan bukunya adalah buku di mana saya penyuntingnya. Itu panitianya kacau sekali gitu. Saya buka di rumah, wah ini aku sudah paham buku ini gitu. Mereka muatan ngasih aja itu buku itu. Jadi buku di mana saya penyuntingnya dikasih sebagai kenang-kenangan ke saya. Kacau itu panitianya itu. Akhirnya saya kasih itu sama mahasiswa nih. Saya kasih bukunya, saya punya 3 buku jenis seperti ini. Silakan, ada lagi mungkin Anda pernah punya pengalaman mereview. Jadi Anda tinggal mengumpulkan alamat-alamat koran. Semua koran itu punya resensi bukunya, resensi musik punya. Berarti ini ya, kalau yang komparatif ini bisa 2 buku digabungkan? Bisa. Itu biasanya di koran di ini majalah Tempo biasanya. Majalah Tempo, majalah koran Republika kadang-kadang 2 buku dengan topik yang sama atau 2 buku dari penulis yang sama digabung. Di komparasi? Iya, dikomparasikan. Komparasi. Biasanya isunya dekat-dekatan. Kalau enggak terbitnya 2, misalnya bulan Mei terbitnya sama-sama bulan Mei tapi isunya sama, itu bisa digabung jadi satu resensi. Oke, ada lagi? Ya Pak Arun, saya ini pertanyaan. Biasanya kalau kita masukkan tulisan itu ke media, bahasa ngirim emailnya gimana? Ngirim email sambil ada alamat kita, nomor rekening gitu. Kalau untuk pertama
jangan nomor rekening dulu. Kamu tuh main dulu. Biasanya kan ini email. Email kita misalnya. Di sini misalnya kepada redaksi misalnya kedaulatan rakyat .ac apa tuh kalau kurang .co.id. Di sini kan pengantarnya. Misalnya redaktur resensi pengantarnya buku KR yang terhormat. Bersama ini saya kirimkan sebuah naskah resensi buku tentang bla 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 bla. Buku ini sangat menarik untuk ini karena topiknya sedang hangat dibicarakan misalnya, untuk memberikan tekanan bahwa buku itu penting. Nah, saya harap KR bisa mempertimbangkan pemuatannya. Lalu Anda kasih lagi, terima kasih atas pemuatan karya-karya saya sebelumnya. Padahal tak pernah tulis Anda. Tapi untuk memberikan, penulis ini datang lagi kan. Padahal terima kasih untuk pemuatan tulisan saya sebelumnya. Nggak tahu kapan pokoknya kan. Karena biasanya redaktur itu kan bergantian. Siapa tahu dia mengirimnya ke redaktur yang lain. Padahal Anda nggak pernah ngiri, gitu. Ini orang sering menulis di sini gitu. Jadi gitu. Terima kasih atas penguatan tulisan saya sebelumnya. Padahal orang tahu nulis ya. Salam hangat. Di sini. Alamat di sini, kontak di sini. Nanti kalau Anda dimuat, Anda akan dihubungi sekretarisnya. Mas, minta nomor rekening dong. Itu, jual mahal dulu. Jual mahal dulu. Setelah itu tulisan kedua, nomor rekening Anda sudah disimpan sebagai data. Tapi kalau di KR, jarang mereka kasih ke nomor rekening. Kita harus ngambil sendiri karena di Jogja. Kalau di luar kota biasanya ditelepon sama sekretarisnya. Berarti ketahuan tuh Pak kalau belum pernah nulis kan rekeningnya belum ada tuh. Hah? Ya biar nanti si sekretarisnya menghubungi Anda. Itu soal teknis itu. Yang penting kontennya aja. Attachmentnya resensi Anda. Yang kedua, attachmentnya adalah cover TPG biasanya kan, cover bukunya. Ini yang di attach. Atau teknik yang kedua, resensi itu tanpa attach, ya, langsung di dalam tubuh email Anda. Wordnya di copy langsung ke situ, terus di bawahnya identitas Anda, tapi covernya harus di attach. Gitu. Nah, nanti kalau minggu depan tidak dimuat, minggu depannya tidak dimuat, ada email lagi. Saya memohon konfirmasi apakah resensi buku saya akan dimuat, karena naskah tersebut akan saya kirim ke media lain, gitu. Untuk sedikit menggetar dia, gitu, bahwa tulisan saya itu sedang ditunggu nih oleh media lain, gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya ini tidak dimuat itu kan bukan berarti jelek. Kadang-kadang memang terbatas sekali tempatnya. Biasanya dikirim balik. Maaf, resensi Anda untuk kali ini tidak bisa kami muat karena keterbatasan tempat, biasanya alasannya. Keterbatasan tempat karena memang ada penulis lain. Atau karena kurang relevan dengan misi penerbitan kami, biasanya seperti itu. Kalau Kompas biasanya rajin membina hubungan dengan penulis. Oke, itu soal-soal teknis. Jadi sekarang beruntung lah Anda bisa mengirim resensi itu dalam hitungan detik, tidak usah pakai mesin tik, ya. Bisa mengirim, dan jangan mencoba-coba mengirim satu resensi ke lebih dari satu media. Nanti takutnya kalau menarik dan dimuat dalam waktu bersamaan, Anda akan di blacklist sebagai penulis karena dianggap terlalu kemaruk dan tidak memberikan kesempatan penulisan. Banyak teman-teman saya yang menulis ganda, ya, menerbitkan artikel ganda dan di blacklist oleh media, tidak akan dimuat lagi karena dianggap terlalu serakah atau dianggap kurang memberi kesempatan pada penulis lain. Di samping itu korannya rugi karena dia sama dengan koran lain.
Oke. Gitu. Ada lagi? Oke, teman-teman, saya bertanya lagi. Ini masih punya waktu ya. Ya kalau tidak ada ya ini bisa selamat meresensi. closing statement aja dari Pak untuk mengambil menarik kesimpulan dari materi itu. Oke, jadi terakhir adalah udahlah sekarang baca buku apapun Anda dengan sikap meresensi. Kalau buku itu baru, Anda kirim ke koran. Kalau buku itu lama, toh itu berguna untuk pengetahuan Anda. Itu aja kalau saya. Tidak ada ruginya meresensi itu. Kalau buku itu baru, Anda biasakanlah mendiskusikan hasil resensi itu dengan peer group, dengan kolega-kolega Anda. Aku punya resensi. Jadi kadang-kadang kita itu sudah angkuh duluan gitu loh. Udah tahu baru belajar menulis, kita udah angkuh duluan gitu. Tidak mau membacakan hasil tulisan itu sama peer group karena takut dikritik gitu. Saya dulu pernah dibilang sampah tulisan saya itu sama MH ini Najib itu. Sampah iki katanya. Kamu harus nulis lagi yang liar, liar. Gua. Saya diledek-ledek itu sebodoh amat gitu. Yang penting MH Ainun Najib itu baru tulisan ke-99 dimuat. Dari usahanya mengirimkan tulisan ke koran, dan dia sempat putus asa, dikirimkan dijilid sama dia stensilan, dibagi-bagikan, akhirnya dia berlatih terus gitu sampai dia bisa menulis. Kalau Anda satu kali tidak dimuat, dua kali tidak dimuat, sudah mutung, memang Anda tidak berminat jadi penulis gitu. Satu kali tidak dimuat sudah mutung, ngambek, ya putus asa. Ya sudah, memang menulis itu bukan habit dan bukan pilihan Anda gitu. Kalau mutungan seperti ini. Tapi kalau Anda rajin, ini aku punya naskah ini, tolong kamu baca, di mana kurangnya. Itu habit writer yang bagus itu seperti itu. Itu mungkin pesan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kita Kemarin itu saya dari hari ini sangat menarik. Mungkin teman-teman